yang mengalami konflik, maka kita memilih harga early finish yang minimum dan last start yang maksimum. Dan tentunya nanti kita perlu menambahkan atau merubah hubungan ketergantungan di antara kedua aktivitas yang bersangkutan. Kemudian langkah ketiganya adalah dengan kita menambahkan hubungan ketergantungan yang baru, maka kita akan menyusun jaringan kerja yang baru. Tentunya dengan kita memperhatikan pula tambahan hubungan ketergantungan seperti pada langkah yang kedua. Ya, jadi kita buat jaringan kerja baru, kemudian setelah itu kita menyusun jadwal yang baru lagi, tentunya berdasarkan jaringan kerja yang telah kita susun pada langkah 3. Ya. Nah, jika misalnya masih ada lagi aktivitas yang konflik, ya, maka langkah pada butir 2 dan 4 itu kita ulangi kembali sampai teratasi seluruhnya. Artinya tidak ada lagi aktivitas yang konflik yang mana telah tercapai hasil yang optimum. Ya, jadi dia akan berulang. Nah, sebenarnya itu sama dengan di tugas di sini. Ya, jadi kalau 3 dan 4 ini sudah selesai dan menyebabkan terjadinya perubahan penjadwalan berdasarkan poin 1 dan 2, ya, maka perlu dilakukan perubahan berdasarkan alokasi tenaga kerja sesuai pada poin 3 dan 4. Ya, jadi itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan. Oke, ini ada contoh ya, ada contoh misalnya ada satu pekerjaan menggunakan alat berat ya. Taruhlah itu adalah bulldozer. Nah, ternyata bulldozer yang bisa disediakan untuk perharinya itu hanya 4 unit. Ya, hanya 4 unit. Nah, network planning awalnya seperti ini dalam bentuk activity and arrow ya. Kemudian B, C, dan D ini adalah kegiatan kritis. Dia warnanya di sini atau garisnya agak tebal ya. Nah, ini kita akan lihat di sini. Ini adalah aktivitasnya A, B, C, D, dan E. Ini adalah durasinya A, B, C, D, E. Nah, kemudian ini perhitungan early start, early finish, last start, last finish, dan ada yang namanya slack. Ya. Nah, Anda bisa lihat di sini kebutuhan bulldozernya untuk setiap kegiatan. Jadi kegiatan A itu butuh 2 bulldozer, kegiatan B butuh 4, kegiatan C butuh 2, kegiatan D itu butuh 1, dan kegiatan E itu butuh 3. Nah, kalau Anda lihat waktunya itu di sini ya, ada totalnya 7 hari. Ya, dari hari ke-0 sampai hari ke-7. Nah, kalau melihat gambar diagramnya berarti
yang kegiatan A dia tidak kritis, dia bisa bergerak dari 0 harusnya bisa sampai ke 5 di sini. Ya. Nah, sementara yang kritis seperti B, C, dan D, ya, itu tidak bisa lagi bergerak. Ini B, C, dan D ini tetap. Nah, sementara yang E karena dia tidak kritis, ya, dia itu bisa bergerak. Tapi nanti sangat tergantung kembali kepada network planning baru yang digambarkan. Nah, kita coba lihat penjumlahan bulldozer per harinya. Jadi hari pertama itu di sini ternyata 6, 6, 5, 5, 5, 1, 1. Hari pertama ya, ini saja sudah konflik. Dia hanya bisa menyiapkan 4, padahal di sini sudah butuh 6. Nah, di sini tentunya harus ada yang kita geser. Maka kita mencari yang kita geser itu adalah dengan kita melihat yang early finish-nya paling besar, early finish-nya paling kecil, dan last start-nya itu paling besar. Jadi diperhatikan saja dulu ya, dua item A dan B. Ini kebetulan dua-duanya sama besar early finish-nya. Nah, ketika kita lihat last start-nya, ternyata last start-nya A itu lebih besar dari last start B. Sehingga untuk early finish minimumnya, kita pilih early finish yang B. Ya. Jadi nanti di sini early finish minimum itu tentunya adalah early finish B ya, sama dengan 2 dikurangi nanti dengan last start yang maksimum yaitu 3. Jadi di sini kita dapatkan increase project duration itu adalah 2 dikurangi 3. Ya, 2 dikurangi, ketemunya min 1. Jadi kita di sini akan mendahulukan aktivitas B daripada A ya, karena memang dia kritis. Nah, A ini kan kita bisa geser ya, karena dia tidak kritis. Yang jelas akibat pergeseran ini itu ketemu angka negatif 1 yang artinya belum ada atau tidak ada pertambahan waktu. Nah, karena pekerjaan B duluan daripada A, akhirnya sekarang network planning-nya itu berganti. A sudah tidak di sini lagi, ya. Tapi A itu akhirnya malah pindah setelah B. Jadi A itu tergantung dari B. Ya, jadi A itu bergeser. Kemudian untuk yang kritisnya ini masih tetap ya CD, karena A di sini 2 di sini masuk 5 ya. Tidak kritis, ini juga tidak kritis ya. Nah, yang kritis tetap B, C, dan D. Kalau kita gambarkan dia ke dalam bar chart, yang tadi A itu bergeser ya, maka hari pertama kedua di sini sudah pas ya, tidak ada yang konflik karena sudah 4. Tetapi di hari ketiga ya, itu malah langsung ada konflik baru antar 3 aktivitas, yaitu A,
dan E, yang mana total hasilnya itu adalah 7. Ya, padahal kemampuan menyediakan sumber dayanya kan tadi hanya 4 ya. Berarti di sini sudah ada konflik langsung 3. Nah, tinggal nanti sekarang kita lihat mana yang kita mau geser lagi, apakah A ataukah E ya, karena C ini kan kegiatan yang kritis ya, dia sudah tidak bisa berubah. Akhirnya kita pilih yang early finish-nya paling minimum ya. Itu adalah early finish-nya A. Di sini kan A4, C5, E5. Yang paling minimum itu 4. Sementara last start yang paling maksimum itu di situ adalah E. Kalau yang ini D ini tidak ini ya, tidak apa istilahnya, tidak konflik ya. Yang konflik kan hanya A, C, dan E. Ya, jadi yang early finish paling minimum itu adalah early finish dari A, sedangkan last start yang paling maksimum itu adalah last start dari E atau 4. Nah, sehingga di sini kalau kita menghitung IPD-nya ya, Increase Project Duration, itu adalah masih 0. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, akhirnya yang aktivitas A ini tetap, tetapi yang kita geser kemudian itu adalah aktivitas aktivitas E. Jadi aktivitas A kita laksanakan duluan, baru aktivitas E. Ya. Nah, total waktu penyelesaiannya itu dia belum bertambah. Nah, kalau kita geser dia A duluan baru E, akhirnya networknya jadi seperti ini. Ya, A duluan baru E. Jadi networknya berubah lagi. Kalau yang tadi ya, yang pertama itu E itu masih di bawah ya, bisa berjalan bersama-sama dengan A dan C. Tetapi karena E itu kita geser, kita mendahulukan A ya, maka akhirnya yang E itu mengalah ya. Jadi E itu harus dikerjakan setelah A-nya selesai. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini semua pekerjaan itu sudah kritis akhirnya. Karena E ketika dia pindah ke sini, dia juga 4 tambah 3 menjadi 7. Dan di D di sini tetap 5 ditambah 2 menjadi 7. Nah, dengan bergesernya E, maka hari ketiga dan hari keempat itu sudah tidak konflik lagi. Sudah sesuai 4. Nah, konflik masih terjadi di hari ke-5 di sini. Ini keliru ya, ini harusnya 3 ya. Nah, dia keliru di sini dari jadwal di atas. Bisa dilihat bahwa semua aktivitas sudah kritis ya. Karena memang juga uploadnya semua sudah 0. Tapi masih ada konflik lagi antara C dan E. Di mana dari kedua aktivitas itu kita bisa lihat bahwa early finish yang minimum itu adalah C ya. C di sini dia hanya 5,
Sementara last start yang maksimum itu adalah last startnya E atau 4. Jadi kalau kita hitung IPD-nya itu sudah sama dengan 1 atau dia lebih dari 0. Sehingga ketika E ini kita geser ke kanan 1, maka durasi proyek juga akhirnya berubah menjadi 1. Bukan berubah ya, bertambah menjadi 1. Nah ini ya, jadi konflik di atas bisa diatasi dengan kita melaksanakan C, kemudian yang E itu yang kita geser ya. Kalau kita geser kan berarti secara otomatis kita merubah lagi network planningnya atau hubungan antar pekerjaannya. Nah, berarti jadinya itu seperti ini ya. Kalau tadi C dan E itu bisa dilakukan bersamaan. Sorry. E ini tidak harus menunggu C ya. Tidak ada hubungannya. Jadi C itu hanya berhubungan dengan D, E dengan A ya. Tapi karena adanya perpindahan ini akhirnya E juga tergantung dari C ya. C dikerjakan dulu baru bisa E. Nah, akhirnya dia jadi seperti ini. C-nya tetap, E-nya itu bergeser dan di sini ada ketambahan 1 hari. Jadi yang semula itu hanya 7 hari, sekarang berubah menjadi 8 hari. Nah, networknya sekarang menjadi seperti ini. Nah, dari jadwal di atas bisa kita lihat bahwa sudah tidak terjadi lagi konflik ya. Jadi semua aktivitas itu sudah sesuai dengan jumlah sumber daya maksimum yang bisa disediakan, yaitu 4 satuan sumber daya. Oke, saya kira itu ya. Nah, nanti kalau misalnya untuk alokasi tenaga kerja ini, seperti yang pernah saya jelaskan di awal kemarin ya, itu Anda akan lakukan alokasinya itu berdasarkan luas area kerja. Jadi seperti ada di tabel 2 ya. Nah ini kan kemarin saya beri contoh kalau misalnya tanahnya itu ukuran 10 kali 20 ya. Jadi 200 meter persegi ya. 200 meter persegi, kemudian kalau lantai dua dicor, misalnya separuhnya dicor ya, lalu yang dicor 100 meter persegi ya, jadi 300. Kalau kita bagi 12 itu kurang lebih, bagi 25 ya, bagi 25 ya, itu kurang lebih ada 12 atau 13 orang begitu. Nanti Anda
Ya, coba hitung kembali, apalagi kalau Anda pakai 23 ya, itu nanti bisa jumlah tenaga kerjanya tambah banyak. Nah, ini Anda bisa lihat di sini ya, kemudian menjadi batasannya. Sehingga kalau misalnya jumlahnya itu masih 8, itu berarti masih memenuhi. Nah, ketika lantai 2 sudah tercor, itu maka dia sudah bisa menampung 13 orang areanya. Nah, tetapi ini kan jadinya kan ada yang sampai 15, berarti di sini dia sudah tidak memenuhi. Nah, karena di sini dia tidak memenuhi, ya, itu kalau berdasarkan alokasi sumber daya tadi, maka pekerjaan ini semua akan kita geser pindah ke sini. Ya, supaya dia semua bisa memenuhi. Nah, ini sebenarnya cara alokasi yang kedua. Kalau yang pertama yang pernah saya sampaikan, durasinya kita buat agak panjang. Sehingga nanti jumlah kebutuhan tenaga kerjanya per hari itu bisa jadi akan lebih sedikit. Sehingga nanti harapannya semuanya nanti bisa memenuhi. Ya. Nah, kalau misalnya ini Anda sudah selesai, semuanya sudah M, ya. Ini kalau semuanya sudah M, kemudian yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah grafik kebutuhan tenaga kerja per harinya. Nah, idealnya itu dia harus berbentuk kurva normal ya, artinya dia sekali naik itu naik, jadi dia naik terus ya. Jadi misalnya sini dia sudah naik, dia rata, tapi dia naik lagi ya. Jangan sampai dia turun dulu baru dia naik. Jadi harusnya dia membentuk kurva distribusi normal. Jangan sampai nanti kejadiannya di sini misalnya butuh 8. Di hari kedua butuh 10. Tapi begitu di hari ketiga, jadi di hari kedua itu dia butuh 10 di sini. Tapi di hari ketiga dia ternyata cuma butuh 4. Di hari keempat dia butuh 14. Jadi jangan sampai naik turun seperti ini. Karena ini kan artinya Anda menambah tenaga kerja di hari kedua atau di minggu kedua, tapi di minggu ketiga Anda pecat tenaga kerja itu. Kemudian nanti Anda tambah lagi di minggu keempat. Nah, nanti mungkin di minggu kelima ini Anda hanya butuh 6 misalnya. Anda pecat lagi orang. Ya, jadi lama-lama Anda bisa masuk rumah sakit gara-gara seperti itu. Disantet karena orang dirumahkan, disuruh datang ya. Nah, itu yang harus diperhatikan sehingga prinsipnya itu ini Anda alokasikan sedemikian rupa sehingga dia sekali naik itu naik, kemudian dia sekali turun itu dia turun. Nah, ini gunanya saya minta dibuat grafik ya, supaya nanti bisa terlihat mana pekerjaan atau mana hari di mana terjadi fluktuasi jumlah tenaga kerjanya. Ya, jadi jumlah tenaga kerjanya itu harus dialokasikan secara
kurva seperti kurva distribusi normal. Ya, oke, saya kira itu dari saya ya terkait produktivitas dan alokasi sumber daya. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, Semisal di suatu pekerjaan itu ada mandor, kepala tukang, tukang dan pekerja. Tapi di syarat yang luasan pekerja tadi, semisal luas bangunan lantai 1 75 meter persegi. Kan kalau dibagi 25 kan ada 3 ya Pak ya. Dan itu eh, memasukkan tenaga kerjanya bagaimana Pak? Soalnya kan di pekerjaannya kan ada ya. empat pekerja itu, sedangkan yang disediakan hanya 3. Bagaimana itu? Terima kasih. Kalau 75 itu luas tanah Anda kira-kira berapa? Ukuran tanah panjangnya berapa, lebarnya berapa? Oh, 12,5 kali 6 Mbak. 12,5 kali 6. Berarti kepala tukangnya saja dihilangkan. Tidak perlu pakai kepala tukang. Kalau Anda misalnya perkecil ke 23, ketemunya berapa? Bukan 25. 3,2 Pak. Dibulatkan ke atas. Oh iya, dibulatkan ke atas berarti bisa 4. Ya, jadi gimana Mas? Jadi kalau kekecilan itu pakai yang syarat 23 tidak apa-apa ya Pak? Enggak apa-apa, karena di teori tadi kan dikasih range toh, antara 23 sampai 28. Nah, kemarin saya ambil kan gampangannya kan 25. Kata tengah-tengahnya. Tapi Anda pakai 23 pun masih memenuhi ketentuan produktivitas optimal tadi kan yang ini ya antara 23 sampai 28. Nah, nanti kalau terlalu kecil lagi tanahnya, ya sudah, Anda nggak usah pakai apa kepala tukang, ya pakai tukang sama pekerja aja. Kalau masih terlalu kecil lagi, ya mandornya Anda hilangkan. Jelas ya? Tapi untuk koefisien pekerja atau tukangnya itu ada penambahan atau tidak Pak? Karena efek mandor dan kepala tukangnya dihilangkan itu. Enggak ada. Mandor sama kepala tukang itu aslinya enggak bekerja kok. Lihat-lihat tok. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi yang penting itu sebenarnya tukang sama apa? Sama pekerja. Ya, baik. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Silakan kalau masih ada. Kalau yang bertanya itu biasanya sudah mengerjakan. Kalau yang belum bertanya itu biasanya memang yang belum mengerjakan. Jadi belum ketemu masalahnya. Tapi kalau yang sudah bertanya itu ya saya yakin dia sudah mengerjakan tuh. Makanya dia nanya. Gimana? Sudah siap-siap mau buka puasa? Masih lama Pak. Oh, masih lama gitu ya.
Saya kira sudah ada yang mau ngabuburit begitu. Janjian sama siapa gitu. Itu habis asar sekalian. Ini sudah asar lewat kayaknya. Asarnya ini kan jam 14.50 ya sudah. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas ya sementara ya? Mungkin Jelas. sejauh ini belum ada yang ditanyakan, Pak. Oke, Cukup ya. jelas. Oke, baik. Oke, kalau sudah jelas ya, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini ya. Pertemuan ke-7 berikutnya itu kan sudah masuk di Microsoft Project ya. Jadi kalau bisa masing-masing sudah menginstal program Microsoft Project di komputernya ya. Kalau Anda misalnya ada yang tidak mau bawa komputer juga ya tidak apa-apa sih. Anda mencatat-catat saja. Tapi saya sarankan sebaiknya laptopnya dibawa dan sudah terinstall program Microsoft Project. Oke, Berarti gitu ya. untuk OTS-nya tetap minggu ke-8 ya, Pak ya? Iya, UTS-nya minggu ke-8. Anda mau minggu ke berapa? Enggak, soalnya di rencana perkuliahan kan tertuliskan sepertinya minggu ke-7. Oh enggak, sudah berubah. Oh iya. Kan kayaknya saya sudah pernah rubah kan. Jadi saya sudah pernah sampaikan nanti saya yang masuk sekaligus tuntas sampai Microsoft Project. Nanti saya pinjam laptopnya anak saya ya. Yang saya sudah instalkan Microsoft Project. Jadi UTS-nya tetap di minggu ke-8 ya, setelah saya Microsoft Project selesai. Baik, Pak. Oke. Baik, ada lagi? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Baik, kalau begitu saya akhiri pertemuan kita pada hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Oke, saya tutup ya. Iya, Pak.